السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan jika kita masuk di waktu sore adalah memperbanyak Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kita mencukupkan diri kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah Tabaraka wa Ta'ala. La ilaha illa ant, tiada ilah yang kita ibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kalau kita mengucapkan zikir di sore hari maupun di pagi hari, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kita baca di pagi maupun di petang hari Sayyidul Istighfar yang keutamaannya disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari bahwa orang yang mengucapkannya apabila dia kemudian mengucapkan di sore hari lalu dia meninggal dunia di malam harinya, maka dia termasuk ahlul jannah. Demikian pula yang membaca di pagi hari lalu di siang harinya dia meninggal, maka dia termasuk ahlul jannah. Terkadang dengan kesibukan kita lalai dari mengamalkan wirid-wirid atau zikir-zikir yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah merupakan ciri khas seorang muslim yang membedakan
identitas dirinya dengan orang-orang munafik yang mereka sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah jika di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita memanfaatkan waktu kita untuk thalabul ilmi, melanjutkan pengajian kita, membacakan kitab Syarhud Durus al-Muhimmah, Syarhud Durus al-Muhimmah li'ammatil ummah, masih pada pelajaran pertama, surat-surat pendek. Kita lanjutkan pada surat Al-Ma'un. Pada surat Al-Ma'un, ini termasuk surat Al-Makkiyah, surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kurang lebih kita bacakan terjemahannya. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan, yang mendustakan bagian dari ajaran agama ini? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang-barang yang bermanfaat. Ara'aita, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, Ara'aita ayyuhan nabi, wal istifham ma'nahu ta'ajjub. Tentunya ya, karena Al-Quran Allah turunkan kepada nabinya, maka khitabnya adalah pertama kali kepada Nabi SAW, kemudian umum ya kepada umatnya, kecuali yang dikhususkan ya khitab itu tertuju hanya kepada Nabi SAW. Maka di sini ara'aita ayyuhan nabi, ya, tahukah engkau, ya, wal istifham, dan istifham di sini maknanya adalah ta'ajjub, dalam rangka untuk ya takjub terhadap ya perkara ini. Siapakah kemudian mereka ini? Alladzi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustakan ad-din, ay yukadzibu bil jazai wal ba'thi wal wuqufi baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala wa mulaqatihi jalla fi'ulah. Yang dimaksudkan dengan alladzi yukadzibu bid-din, yaitu orang yang mendustakan al-jaza, hari pembalasan, wal ba'ts, hari kebangkitan, wal wuqufi baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, dan juga di hari di mana seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjumpainya. Wa yukadzibu bid-din ay bisyar'i alladhi syara'ahu, dan yang dimaksudkan dengan mendustakan agama juga adalah mendustakan syariat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah dia syariatkan. Wa da'a ibadahu ilaihi, dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya kepadanya. Al-qa'im ala tauhidihi wa ikhlasid dini lahu jalla fi'ulah. Syariat apa yang dimaksudkan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Yaitu tegaknya seseorang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala
dengan mentauhidkannya dan mengikhlaskan agama yang dianutnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia dan maha tinggi. Iya. Jadi ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita. Di ayat yang pertama ini Allah mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya Allah mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surat yang singkat namun maknanya ya sangat luas, mencakup hak-hak Allah dan juga mencakup hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memperhatikan hak-hak Allah dan juga hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka dia termasuk yang diperingatkan dalam ayat ini. Jangan sampai dia termasuk mensifati orang-orang yang mendustakan ad-din, mendustakan hari pembalasan dan kebangkitan, mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Di antaranya adalah yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ay min thamarati hadha at-takdzib an yakuna al-insanu bihadhihi as-sifah wa hadha al-hal. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, di antara buah dari pendustaan orang-orang yang mendustakan ad-din, di mana di antara sifatnya adalah yad'ul yatim. Sifat dan kondisinya adalah dia menghardik anak yatim, ay yazjuruhu zajran syadida. Ya, dia menghardik, tidak memberikan kasih sayang kepada yang semestinya mendapatkan kasih sayang. Ya, tentunya anak yatim yang kita maksudkan adalah yang dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang kemudian orang tuanya, ayahnya meninggal sebelum dia sampai kepada usia balik. Di saat-saat itulah dia sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian yang besar dari orang tuanya. Namun ternyata justru ada orang-orang yang menghardiknya. Tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepadanya. Wa yarda'uhu rad'an wa yadfa'uhu daf'an, justru menolaknya. Mencegahnya dari mendapatkan hak-haknya. Maka kalau kita melihat ancamannya sangat keras. Justru banyak orang yang mengatasnamakan anak yatim, panti asuhan anak yatim, menjual anak yatim. Padahal itu adalah untuk kemudian dia kumpulkan harta itu dia makan. Maka dalam ayat yang lain diterangkan bahwasanya apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia hakikatnya adalah sedang memakan api. Wal-iyadzu billah. Fala yata'amal ma'ahu bisyafaqatin wala rahmah. Dia tidak bermuamalah bersama, bersikap dengan anak-anak yatim itu dengan kasih sayang dan penuh belas kasihan. Wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin. Demikian pula di antara sifat dan kondisi orang-orang yang mendustakan ad-din,
mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan itu, ya, mereka yang mendustakan agama, mendustakan ajaran para rasul, mereka tidak menganjurkan memberi makan kepada, ya, fakir miskin. Li'annahu fi nafsihi la yut'im wa la yunfiq wa la yabzul fa kaifa yakunu haddun li ghairihi. Karena apa? Dia terhadap dirinya sendiri saja tidak memberikan makan, tidak menginfakkan, ya, tidak berusaha, ya, membantu fakir miskin atau anak-anak yatim. Bagaimana mungkin kemudian dia menganjurkan orang lain? Wa hathun lahu lil qiyami bidzalik, bagaimana mungkin kemudian dia juga termasuk orang yang, ya, menganjurkan orang lain untuk, ya, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim, yang memberikan makan kepada mereka. Nah ini. Padahal para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, amal ibadah yang dilakukan, ya, bagi mereka yang ingin memperhatikan orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim, yang mana kalau dia melakukan amalan tersebut, ya, dalam rangka untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah, ya, sebagai bukti keimanan seseorang. Dia melakukan, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin, terutama saat sekarang di masa kita, ya, tertimpa wabah penyakit. Banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan untuk keluar rumah untuk bekerja. Maka di saat-saat seperti inilah waktu yang sangat tepat kita memberi makan kepada orang lain. Kalau kita sudah cukup, ya, persiapan kita untuk keluarga kita, ya, maka kita jangan kemudian segan-segan untuk berbagi. Ini kesempatan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita. Siapa yang benar-benar ingin, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika dia memberikan, ya, bantuan kepada orang lain. Kita lihat dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan bagaimana, ya, orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, ya, panjang kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan tentang ganjaran yang mereka dapatkan. Kalau kemudian kita membaca ayat-ayat ini, hati kita terdorong untuk termasuk yang mengambil bagian dari apa yang sepantasnya kita lakukan demi mendapatkan, ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengapa demikian, ya, mereka begitu ringan tangan untuk membantu orang-orang miskin dan juga anak-anak yatim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu, ya, itu kepada mereka-mereka yang membutuhkan, hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Subhanallah. Ya. Ini landasan mereka. Ini yang menjadikan keimanan mereka itu kemudian, ya, bertambah. Sehingga perhatiannya kepada orang lain tidak hanya kemudian apa? Mengenyangkan dirinya sendiri. Ya, tetapi sungguh besar perhatiannya untuk memberikan kepada orang lain. Lebih lanjut bahwasanya, ya, di ayat yang ke-10 Allah berfirman, inna nakhafu, mengisahkan tentang mereka
inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Kalau di dunia dia mendapatkan orang yang kesulitan makan, ya, kesulitan mendapatkan pakaian dan kebutuhan lainnya, maka keimanannya kemudian membangkitkan, ya, sehingga dia pun bergerak untuk menolong orang lain. Karena apa? Dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala di suatu hari di mana orang-orang yang bermuka masam dan penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka ya Tuhan memelihara mereka, Tuhan mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan, yaitu apa? Ya, wajah yang berseri-seri dan kegembiraan dalam hati. Subhanallah. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira, dan dia Allah tabaraka wa taala memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Terus ya sampai ayat yang ke-22. Ini adalah ya betapa Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan hambanya yang memberikan ya pertolongan kepada saudaranya, ya, kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga kemudian pada ayat yang ke-22 Allah berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri dan diberi balasan. Masya Allah. Semoga ayat-ayat yang semisal ini memotivasi kita untuk ya memberikan perhatian kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jangan kita menunggu mereka kemudian minta kepada kita, tapi hendaklah kita yang peka terhadap orang-orang sekitar kita. Banyak yang sangat membutuhkan bantuan kita, akan tetapi di antara mereka tidak meminta. Mereka menjaga kemuliaan diri mereka, enggan untuk meminta-minta. Maka marilah kita ya bahu-membahu untuk membantu mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal soleh kita, terlebih lagi di saat-saat seperti saat sekarang ini, di mana betapa banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan ya kita. Kemudian selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Tsumma qala jalla wa ala fawailul lil musallin." Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat yang mereka ya lalai dari salatnya. Wasafahum bi annahum yusallun, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya mereka adalah orang-orang yang salat. Ya. Falaisu tarikina laha, bukanlah orang yang meninggalkan salat. Lakinnahum sahuna anha, akan tetapi mereka lalai dari melaksanakannya. Bitadyi'i awqatiha, dengan menyia-nyiakan waktu-waktu salat. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Firman Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwasanya salat itu ya inna salata, sesungguhnya salat itu adalah waktunya telah ditentukan. Dan seutama-utama pelaksanaannya dari awal waktu. Ya. Adapun bagi orang-orang yang kemudian yang menyia-nyiakan waktunya tanpa dengan alasan syar'i, ya maka hendaklah dia mengambil ya, pelajaran yang penting dalam ayat yang disebutkan ini dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat. Betapa Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan dengan ancaman ya wail
wadin fi jahannam, kata para ulama, wail itu adalah ya lembah di dalam neraka jahannam. Wal iyadzubillah. Wail juga adalah ya ungkapan yang disebutkan dalam rangka untuk ya mengancam, ya menjelaskan tentang kebinasaan, kehancuran, ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas pada penjelasan surat-surat yang sebelumnya. Juga dalam ayat yang lain, wailul lil mutaffifin. Maka tidaklah kemudian ancaman ini ya disebutkan keterangan tentang kebinasaan, kehancuran, melainkan ya, bagi orang-orang yang diancam, yang perbuatannya sangat mengerikan, mengurangi timbangan. Ya, wailul likulli humazatil lumazah yang sudah pernah kita pelajari. Ya, bagi orang-orang yang kerjaannya memang mengumpat, ya, mencela, menggunjing, menggibah, namimah dan yang semisalnya. Ancamannya adalah wail, lembah di dalam neraka jahanam. Bagi mereka yang sholat akan tetapi tidak memperhatikan asal-asalan dalam melaksanakan sholat tersebut. Wa adamil ihtimami bi syurutiha. Tidak memperhatikan syarat-syarat salat. Ya, syarat-syarat salat terkait dengan ya, apa yang dilakukan seseorang di dalam ya salatnya. Perhatiannya terhadap ya syarat maupun arkaniha wa wajibatiha, rukun-rukun maupun wajib-wajib salat. Sunnah-sunnah salat juga demikian yang harus diperhatikan. Karena ini adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ya. Yang apabila kemudian dilalaikan, maka perkara yang lain ya akan lebih dilalaikan lagi. Sebagaimana ya perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan kepada para ummal, pada orang-orang yang ya membantu beliau dalam mengurus pemerintahan kala itu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, inna ahamma amrikum indi as-salah. Ya, beliau sebagai ya pemimpin negara, ya, tetapi perkara-perkara yang sangat penting, ada lagi yang lebih penting daripada itu, daripada mengurus ya negara, kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang juga banyak ya membantu beliau di dalam segala perkara, namun kata beliau ada lagi perkara yang lebih penting daripada itu. Ya, inna ahamma amrikum indis salah. Maksudnya urusan-urusan kalian yang penting, ya, bagiku sangat penting, tetapi ada lagi perkara yang lebih penting itu. Man hafidhaha hafadha 'alaiha hafidha dinahu. Yang perkara itu kalau dijaga oleh seseorang, maka dia akan menjaganya dan sama halnya dia menjaga agamanya. Lihat. Karena ini perkara yang sangat penting sehingga Allah tabaraka wa taala mensyariatkan salat ini tanpa dengan perantara. Ya. Subhanallah. Dan juga Nabi SAW memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkara ini. Maka Umar tahu karena Nabi SAW sangat perhatian dalam masalah ini. Karena Umar betapa dekatnya dengan Rasul SAW, tahu persis apa yang merupakan kesibukan Nabi SAW. Yaitu apa? Memperhatikan masalah ini. Yang apabila seseorang memperhatikan masalah salat ini, maka urusan yang lain akan ya menjadi apa? Menjadi mudah. Dan sebaliknya, wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, ya, maka tentu dalam urusan selain daripada salat dia lebih ya menyia-nyiakannya lagi.
Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalau kita melihat ya ibadah yang sangat agung ini, kalau kita merenung ya, karena apa? Butuh hati yang kemudian ya banyak merenung tentang perkara ini, tentang salat ini, karena dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan. Sehingga kita jangan merasa bosan ketika diingatkan tentang masalah salat ini. Ya. Ada orang yang kemudian mengucapkan masalah wudu yang dibahas, terus masalah salat, ya, yang lain kapan dibahas? Masalah-masalah penting. Ya. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini tanpa dengan perantara, tentu di sana ya ada maksud agar kita memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dalam urusannya. Ya. Karena salat ini adalah mencegah dari perkara yang keji maupun yang mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengurutkan, menggandengkan antara ya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan salat ini. Allah berfirman, "Innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Maka ya sembahlah aku, tauhidkanlah aku, dan dirikanlah salat agar engkau mengingat kepadaku. Ya. Ini yang terkadang luput dari kita. Yang ada itu, yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Gugur bagi saya ya beban syariat yang selama ini ya dibebankan kepadaku. Nah, ini adalah keliru ya. Ini adalah ya ayat yang mengingatkan kepada kita jika kita termasuk orang-orang yang menggampangkan masalah salat. Ya, yang salatnya masih bolong-bolong, mungkin dalam setahun cuma 2 kali salat. Ya, ini salat apa? Subhanallah. Kalau kemudian ya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan innama, ya, ketika beliau salat di atas ya anak tangga mimbar itu, innama sana'tu hadza lita'tammu bi, aku melakukan seperti ini supaya kalian menjadi makmum bagiku, memperhatikan bagaimana tata cara salat yang benar. Iya. Kita yang sudah melaksanakan, ya masih banyak kekurangan yang kita ya lakukan dalam salat kita, sehingga kita diperintahkan setelah salat untuk beristighfar. Hati kita yang barangkali ya disibukkan dengan berbagai macam kesibukan. Kapan kita ingat? Nanti di dalam salat kita. Ya. Godaan-godaan syaitan di dalam salat kita, syaitan hinzab yang disebutkan dalam hadis, yang ketika azan dikumandangkan, iqamat dikumandangkan, lari terbirit-birit, kemudian ketika orang melaksanakan salat kemudian datang kembali menggodanya. Ya, subhanallah. Oleh karenanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ja'alni muqimas shalah." Ya Rabbi, Rabbku, ya, jadikan aku termasuk orang yang mendirikan salat. Bukan sekedar salat, tetapi mendirikan dengan sungguh-sungguh. Dan ini ada faidah tarbawiyah dalam ayat ini, kita melihat di mana ya beliau Nabiullah Ibrahim ya dengan berdoa kepada Allah untuk dirinya, Rabbi ij'alni, ya Rabbi ij'alni muqimas salati. Kemudian setelahnya dengan dhamir jama', wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang diawali dengan beliau memohon kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Lalu dia ingatkan
ya diikutkan juga ya keluarganya di dalamnya, keturunannya. Agar apa? Agar Allah kemudian menerima doa beliau ya, yaitu yang terkait tentang mendirikan salat ini. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya meminta kepada Allah kekuatan, kesabaran, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran, dengan ya salat. Kalau kita kemudian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sanggup melakukan mendirikan salat ini. Ya. Perhatian kita ya ketika adzan telah dikumandangkan, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana sifat salat yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka-mereka yang ya menjaga salatnya. Subhanallah. Belum lagi kalau kita perhatikan bacaan kita dalam salat yang kemudian itu ya kita tadabburi, kemudian menghadirkan kekhusyuan lahiriah kita ketika kita membaca ya, batin kita ketika menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jangankan kemudian kita membaca satu huruf diberikan ganjaran 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Berapa huruf dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu? Paling tidak ya sehari semalam 17 kali. 121 huruf. Subhanallah, berapa ya pahala yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Karena berat. Ya, orang menganggap salat ini kemudian menghalangi dia untuk bisnis. Ya. Kemudian apa? Ada pelanggan dia yang kemudian datang ketika qomat dikumandangkan atau azan dikumandangkan. Ya. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang dia akan ya layani pertama kali. Panggilan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian dia ingin mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Ini cobaan. Kita lihat bagaimana perhatian ya, yang besar ya kalau kita melaksanakan ibadah umroh ya ketika adzan di haram dikumandangkan, semua kemudian orang-orang itu menutup tokohnya untuk melaksanakan ya ibadah salat. Luar biasa. Ya di negeri tauhid di Arab Saudi. Nah, yang seperti ini kemudian ya kita ingin juga ya menerapkan, terutama di negeri kita ini, kita pahamkan kaum muslimin akan betapa pentingnya ya salat ya. Karena syariat ini adalah merupakan syariat yang langsung ya disyariatkan Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan perantara. Adapun syariat yang lain ya dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dari sejak pertama kali beliau kemudian ya disyariatkannya salat sampai beliau ya meninggal dunia 4 hari sebelum wafatnya beliau. Dalam keadaan beliau itu kemudian siuman, lalu kemudian sadar kembali, beliau bertanya tentang masalah salat. As-salah. As-sallan nas. Bertanya kepada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, as-sallan nas. Sudahkah kemudian orang-orang melaksanakan salat? La ya Rasulullah, hum yantadhirunak. Belum ya Rasulullah. Mereka sedang menanti engkau. Sungguh luar biasa. Sampai kemudian tengah malam ya beliau ya diharapkan bisa memimpin salat jamaah. Kemudian beliau memerintahkan agar Abu Bakar As-Siddiq mengimami para sahabat. Ya, sungguh luar biasa. Ya, dalam keadaan mereka mengantuk menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau kemudian sadar kembali, ya, yang ditanyakan pertama kali adalah as-salah. Masalah salat. Bukan bertanya tentang perkara yang lainnya, urusan yang lain. Ini perkara yang sangat penting. Menjelang wafatnya beliau. Di medan perang sekalipun beliau tetap melaksanakan salat. Ya, apalagi di saat aman. Ya, maka kerinduan kita terhadap ibadah ini, ya, apalagi saat sekarang ini, di saat kita ya
dicegah untuk sementara waktu untuk berjamaah di masjid, ya, agar mengurangi penularan virus, ya. Betapa rindu hati kita untuk kembali berjamaah di masjid dipimpin oleh imam, mendengarkan bacaan imam. Akan tetapi semua ada hikmah di balik itu, di mana dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, ya, telah dicatat bagi kita yang berhalangan untuk ke masjid, ya, pahala. Ya, maka kita hendaknya betul-betul mengajari keluarga kita di rumah. Anak-anak kita, ya, 7 tahun, 10 tahun, diingatkan dalam masalah perkara yang sangat penting ini. Kalau sholat kita baik, insya Allah kemudian amalan-amalan yang lainnya juga ikut menjadi, ya, amalan yang baik. Ya. Maka kita jujur terhadap diri kita, sejauh mana perhatian kita terhadap masalah ibadah yang sangat diagungkan dalam Islam. Sholat, ya, sholat wajib dilakukan dengan berjamaah bagi laki-laki, maupun kemudian sholat sunnah yang kita dianjurkan oleh Nabi SAW bagi mereka yang ingin dibangunkan rumah di surga untuk merutinkan 12 rakaat dalam sehari semalam. Menghidupkan sholat sunnah dengan bersungguh-sungguh, ya, tidak melalaikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, waktu-waktunya, diperhatikan pelaksanaannya, wajib-wajib sholatnya betul-betul kita perhatikan. Maka kita termasuk, ya, orang-orang yang mendirikan sholat itu sendiri, ya, dengan kita memperbanyak doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat dan juga anak keturunanku. Ya Rabb kami, ya, terimalah doa dari kami. Maka kita, ya, tidak bosan-bosannya untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka terbukti, ya, Nabiullah Ismail putra beliau, ya, mendirikan salat. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, doa beliau. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, wa farqun baina sahwi anis salati was sahwi fis salah. Dan beda antara as-sahwu an as-salah. Ya, as-sahwu fi. Ini penggunaan harfu jar, an dengan fi. Ya, sahwu an itu adalah orang yang betul-betul melalaikan salatnya, waktunya, ya, rukun-rukunnya, kemudian syarat-syarat dan juga sunnah-sunnah dan wajib-wajib sholat tidak diperhatikan. Tidak menjaga waktunya, tidak menjaga kekhusyuannya. Ya, memang berat. Tetapi kalau orang meminta kepada Allah, membiasakan dirinya, ya, setiap kali pelaksanaan sholat dia betul-betul khusyuk, memahami bacaan zikir maupun, ya, bacaan ayat-ayat dalam sholat, maka dia akan dijaga dari kelalaian. Adapun was-sahwu fi as-shalah, dengan as-sahwu fi menggunakan, ya, harf jar fi di sini, artinya apa? Orang yang lupa dalam salatnya. Apakah dia melaksanakannya yang tadinya salat 4 rakaat, ya, begitu tasyahud yang pertama dia lalai dari melaksanakan tasyahud, tahu-tahu langsung, ya, dia lanjutkan ke rakaat yang ketiga. Ini namanya lupa, ya. Fasahwu fis salati yaqa'u minal insan. Ya. Maka as-sahwu fis salat, orang yang lupa dalam salatnya itu, ya, tentu bisa, ya, dilakukan atau mengenai siapa saja. Ya, wa yujbaru bisujudi sahwi. Ini bisa dia, ya, tutupi kelalaiannya itu dengan sujud sahwi, sebagaimana yang telah dijelaskan, ya, dalam bab shalah, ya, dengan ketika orang itu lupa hendaknya dia akhiri dengan sujud sahwi. Lakinnal musibata fis sahwi anis shalah. Tetapi kata Syekh Abdul Razak, ya, musibah yang menimpa seseorang itu kalau dia lalai dari salatnya. Ya. Ini musibah kata beliau. Musibah dia lalai dari salatnya, bil ghaflati anha,
dengan ya lalai memperhatikan waktunya, tadyi' awqatiha aw syurutiha, atau syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Mimman laisatis salatu mu'azzamatan indahu, bagi siapa-siapa yang tidak mengagungkan perkara ya salat tersebut. Jadi perkara salat dianggap hal yang biasa. Saya akhirkan saja salat saya, nanti ada waktunya, masih di akhir waktu. Ya, saya kemudian ya bisnis terlebih dahulu, saya bekerja dulu. Saya lanjutkan pekerjaan saya. Dahulu para salaf ketika mendengarkan azan dikumandangkan, sekalipun kemudian dia ya melakukan suatu pekerjaan, dia tinggalkan pekerjaan itu, lalu segera mengambil air wudu dan ya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa laha sya'nun indahu, akan tetapi bagi orang-orang yang lalai dari salatnya, orang yang tidak menganggap salat itu perkara yang penting. Padahal seorang muslim, salat itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting dari yang lainnya. Iya. As-salatu nurun, kata Nabi SAW, salat itu sebagai cahaya yang menerangi ketika dia masih ya hidup di dunia ini, menerangi jalannya, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan-perbuatan yang menghardik anak yatim, ya tidak memperhatikan orang-orang fakir miskin. Ini juga bagian dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang keji. Ya. Kalau orang itu salat, maka dia termasuk orang-orang yang memperhatikan ya anak yatim dan juga fakir miskin. Kemudian pada ayat berikutnya, alladzina hum yura'un, ya, ay bi a'malihim wa salatihim. Alladzina hum yura'un ay bi a'malihim wa salatihim an-nas. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqumu ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya. Orang-orang yang lalai dari salatnya, mereka adalah orang-orang yang riya di dalam perbuatan mereka, dan juga salat mereka itu mereka lakukan dalam rangka untuk ya penilaian manusia. Ya, karena apa? Karena dia tampakkan ibadah, amal soleh mereka itu apa? Agar kemudian mendapatkan pujian manusia. Ya, ya telah dikatakan itu yang diharapkan, maka dikatakanlah manusia. Ya, yang melihatnya langsung memujinya. Ya, faqad qil, sungguh dia telah dapatkan apa yang dia inginkan, dan itu waliyadzubillah yang sudah ya banyak kemudian menfitnah umat manusia dengan adanya teknologi yang canggih ya waliyadzubillah. Maka kita berusaha untuk menjaga ya salat yang kita lakukan, jangan sampai kemudian mengharapkan pujian dari manusia dan dalam rangka untuk betul-betul riya. Ya. Maka kata Nabi SAW, yaqumur rajulu yusalli, di mana seseorang ketika dia melaksanakan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu kemudian dia ya menghiasi salatnya, membagus-baguskan salatnya. Karena kenapa? Lima yara min nadhari rajulin, karena ada orang yang ya melihat kepadanya. Karena dilihat sama orang, maka dia pun memperbagus salatnya. Ya, dibuat-buat kekhusyuannya. Ya waliyadzubillah. Inilah riya. Dalam hadis yang lain, riya itu adalah asyirkul khafi, syirik yang sangat samar. Kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum, ya, asyirkul khafi, yang sangat aku khawatirkan, yang sangat aku takutkan kepada kalian adalah ya syirik khafi, syirik yang samar.
Ya. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul khafi ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik khafi ya Rasulullah? Ya, qala ar-riya. Maka Rasul bersabda ar-riya. Nah ini dalam ayat disebutkan alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan peribadatan dengan maksud agar dipandang oleh manusia, dinilai oleh manusia. Ya, wal iyadzu billah. Faqad qila, sungguh telah dikatakan apa yang kau harapkan. Fa innahu akhfa fi nufusikum min dabibin naml, karena sesungguhnya apa? Ya, riya itu ya sangat samar di dalam ya diri-diri kalian, lebih samar dari semut hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ya. Nah ini menjadikan perhatian yang besar bagi kita dalam beribadah, karena keselamatan kita dalam ibadah yang kita lakukan itu adalah apa yang Allah firmankan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita hadirkan ayat ini setiap amal ibadah yang kita lakukan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falya'mal 'amalan shalihan. Dia melakukan amal saleh wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ya dengan sesuatu apapun juga. Maka kata para ulama, ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan tentang dua syarat diterimanya amal ibadah. Kita banyak mengaku bahwasanya amal ibadah ini telah kulakukan ini itu ya. Subhanallahil azim. Padahal kita telah ya paling tidak 17 kali dalam sehari semalam mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Ya, kami beribadah dan kami memohon pertolongan. Lalu kemudian mengapa seseorang ya ujub ya memamerkan ibadah yang dia lakukan? Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menilai masing-masing hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjaga keikhlasan kita, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar menguatkan tauhid, ya, akidah kita yang sahih, menguatkan pondasi amalan kita ketika kita beramal, amalan-amalan saleh yang kita lakukan agar kita mendapatkan pengabulan amalan. Sebagaimana harapan kita menuntut ilmu yang bermanfaat agar amalan kita menjadi amalan yang baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, ay min syiddati bukhlihim yamna'unal ma'un. Juga di antara sifat mereka ini adalah apa? Ya, mencegah untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan hal yang berguna. Ya, saking bakhilnya, saking pelitnya, saking kikirnya, perkara ya yang sederhana sekalipun, perkara yang kecil ya, yang dia miliki, dia enggan untuk menolong orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain. Ya, wa huwa ma yu'aru li waqtin muhaddadin, yaitu apa? Ya, alat-alat atau benda-benda yang dipinjam untuk sementara waktu, ada batasannya ya, liyuntafa'a bihi wa yu'ada ila sahibihi, di mana seseorang itu butuh untuk ya memakainya lalu meminjam ya, yang kemudian nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti apa? Mithlul qidr wal minkhal, ya, panci, ya, wal fa'as wal ibrah. Kemudian juga ya apa? Kapak atau jarum.
atau yang semisal. Para ulama menjelaskan ya makna yang seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, perkara ya yang yang dibutuhkan banyak orang, yang dipinjamkan kemudian dikembalikan, namun kemudian ya karena saking kikirnya, saking bakhilnya, saking takutnya alat-alat tersebut tidak kembali, maka dia pun mencegah untuk enggan untuk memberikan pinjaman ya panci, ember, ya saringan atau parut misalkan, atau gayung. Ya, orang Masya Allah terhadap perkara yang seperti ini saja tidak mau ya memberikan bantuan kepada orang lain atau enggan. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud adalah mengeluarkan zakat. Kalau urusan yang perkara yang sederhana ini saja mereka enggan untuk menolong orang lain, bagaimana dengan mengeluarkan zakat? Ya, maka dia lebih sulit lagi untuk kemudian memberikan bantuan kepada orang lain. Wa ghairi dzalika minal asya' allati yasta'iruha al-jiranu ba'duhum min ba'din. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang biasanya seorang tetangga itu saling pinjam kepada tetangga lainnya, tetangga yang dekat ya atau tetangga yang jauh, meminjam barang-barang yang tadi disebutkan ya, panci, ya jarum, kapak atau gayung, ember ya, dan yang semisalnya yang ya biasa umumnya dipinjamkan. Ya, mestinya hal-hal yang seperti ini janganlah kita kemudian mencegah orang lain untuk meminjam ya dari barang-barang tersebut. Ya, maka para pendengar yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jelas ya bagi kita, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya memperlihatkan identitas mereka. Yang pertama itu adalah memenuhi ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang kedua, mereka harus juga ya memberikan ya hak-hak orang lain, hak-hak manusia. Inilah ya ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat ini. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan dengan keimanannya yang pasti, yang mantap terhadap adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya. Ini terkait dengan akidah seseorang, keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia memperhatikan orang-orang yang ya membutuhkan bantuan, kasih sayang dari kalangan orang-orang yang anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Mereka punya hak dari harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ya. Kemudian kita memperhatikan hubungan kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu yang kita lakukan. Ya. Salat tersebut ya, sebagai ya wasilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang munafiqin. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka itu ya yukhadi'un Allah, menipu, ya melakukan sikap tipu daya yang kemudian sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala membalik ya kepada mereka, membalikkan makar mereka itu kepada mereka, orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu ciri-ciri mereka kalau mereka melaksanakan salat, mereka itu bermalas-malasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit sekali. Ya mudah-mudahan kita sekali lagi mendapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas ibadah yang kita lakukan, memenuhi hak-hak Allah dan juga memberikan ya hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang bisa kita pelajari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.